Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delpianora dengan NIM 1911020003. Saya dari jurusan 7 SPIB dan mata kuliah Pendekatan Sejarah Politik pilihan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pengangkatan Khulafaur Rasyidin dan apa alasan pengangkatan Khulafaur Rasyidin tersebut. Khulafaur Rasyidin tersebut terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Cara pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yaitu dilakukan musyawarah oleh umat Islam di Saqifah Bani Sa'idah dan dipelopori oleh Umar bin Khattab untuk membaiat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah dan diikuti oleh Abu Ubaidah dan orang-orang Ansor untuk membaiat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Rasulullah yang telah wafat. Dalam pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang umat Islam yang melakukan musyawarah, banyak terjadi perdebatan karena ada dua golongan, ada dua kelompok, yaitu kelompok Ansor dan Muhajirin yang berdebat dalam keadaan gawat darurat. Mereka berdebat, kaum Ansor menginginkan kaumnya yang akan menggantikan Rasulullah sebagai khalifah, dan juga kaum Muhajirin juga sebaliknya begitu, menginginkan dari kelompoknya yang akan menggantikan Rasulullah sebagai khalifah. Perdebatan mereka lakukan, dan akhirnya walaupun mereka berdebat, dua kelompok tersebut yaitu kelompok Ansor dan Muhajirin, mereka sepakat, akhirnya mereka memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah di Saqifah Bani Sa'idah. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq ini dibaiat menggantikan Rasulullah. Alasan pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, ditunjuk sebagai khalifah, yang pertama karena Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah. Yang kedua, Abu Bakar senior sahabat. Yang ketiga, Abu Bakar pernah menggantikan Rasulullah. Abu Bakar pernah ditunjuk untuk menggantikan Rasulullah sebagai imam. Yang ketiga, Abu Bakar dalam memimpin sangat otoritas dan sering terjun ke lapangan. Dan ada juga alasan mengapa Abu Bakar dipilih, karena Madinah pada waktu itu mengalami krisis dan ketakutan karena banyaknya ancaman-ancaman dari luar untuk menguasai Madinah setelah wafatnya Rasulullah. Karena alasan itulah mengapa masyarakat Madinah ingin cepat-cepat memiliki pemimpin baru, sehingga mereka memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Itulah bagaimana cara pengangkatan dan proses Khalifah Abu Bakar menjadi khalifah, dan alasan kenapa Khalifah Abu Bakar dipilih menjadi khalifah. Sekianlah yang dapat saya sampaikan untuk cara pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Baiklah, saya
Sedangkan yang kedua yaitu proses pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Umar bin Khattab terpilih jadi khalifah, yaitu dipilih langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Di sini pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah Abu Bakar sangat memikirkannya dengan matang-matang dan sangat sungguh-sungguh. Alasan beliau di sini mengapa mengangkat Umar bin Khattab sebagai khalifah, karena Abu Bakar melihat bagaimana Umar bin Khattab ini memimpin dan sikapnya yang baik, sehingga Abu Bakar memilih Umar bin Khattab sebagai pengganti beliau. Dan beliau juga menjelaskan beliau memilih Umar bin Khattab sebagai khalifah bukan karena Umar bin Khattab ini berasal dari keluarga beliau, tetapi karena Umar bin Khattab ini memang cocok untuk pengganti beliau, dilihat dari kepemimpinannya dan bagaimana Umar bin Khattab ini terjun ke lapangan, bagaimana memimpin masyarakat. Sedangkan waktu pengangkatan Umar bin Khattab dibayat menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar pada hari Selasa tanggal 23 Jumat al-Akhir 13 Hijriah 15 Agustus 634 Masehi, setelah wafatnya Abu Bakar dan tempatnya pembayatan Umar bin Khattab di Masjid Nabawi setelah salat subuh. Sedangkan alasan Umar bin Khattab mengangkat alasan Abu Bakar mengangkat Khalifah Umar bin Khattab sebagai pengganti beliau karena orang-orang Quraisy berupaya untuk mereduksi wibawa moral khilafah ke salah satu kekuasaan politik dan ekonomi serta martabat kesukuan. Dan Abu Bakar As-Siddiq yakin juga bahwa Khalifah Umar bin Khattab ini bisa menjadi pemimpin yang terbaik nantinya setelah beliau wafat dan mengarahkan umat Islam ini ke jalan yang baik dan benar. Sedangkan alasan yang kedua, mengapa Abu Bakar memilih Utsman bin Affan ini menjadi khalifah, yaitu biar Abu Bakar ini memperluas lagi wilayah kekuasaan Islam. Yang ketiga agar Umar bin Khattab ini yang tadi sudah dianggap menjadi pemimpin, dan yang ketiga karena Umar bin Khattab ini dipilih melalui wasiat langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan inilah bagaimana proses pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah dan alasan bagaimana Khalifah Umar bin Khattab ini terpilih menjadi khalifah. Itu penjelasan saya tentang cara pengangkatan Umar bin Khattab. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan sebagai khalifah, yaitu pengganti dari Umar bin Khattab sebagai khalifah. Di sini yang saya pahami, proses pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan ini, proses pengangkatannya tidak ditunjuk langsung oleh
Umar bin Khattab. Tetapi Umar bin Khattab di sini membentuk yang namanya Dewan Musyawarah Syuro yang ketua timnya bernama Abdurrahman bin Auf. Walaupun di dalam para sahabat ingin menunjuk Utsman bin Affan menjadi khalifah, tetapi Abdurrahman bin Auf sebagai ketua tim dari Musyawarah Syuro, Majelis Syuro, beliau terjun ke masyarakat Madinah atau pedesa-pedesaan. Beliau ingin mengetahui bagaimana pendapat masyarakat tentang pengganti dari Umar bin Khattab. Abdurrahman bin Auf ini melakukan penyamaran ke desa-desa. Beliau mendengar beberapa pendapat dari masyarakat desa, bermacam-macam pendapat siapa yang akan menggantikan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Ada yang mengatakan yang cocok sebagai pengganti Umar bin Khattab sebagai khalifah adalah Utsman bin Affan. Banyak juga dari kalangan masyarakat yang mengatakan tidak Utsman bin Affan yang menggantikan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Walaupun sebenarnya kenyataannya yang paling cocok menjadi khalifah pengganti Umar bin Khattab adalah Utsman bin Affan sendiri. Dan alasan mengapa Utsman bin Affan dijadikan khalifah pengganti Umar bin Khattab, yaitu khalifah Umar bin Khattab ditikam oleh seorang budak Persia bernama Abu Lulu'ah. Mengingat keributan yang terjadi setelah kematian Nabi Muhammad, di ujung ajalnya Umar menunjuk sebuah kelompok yang terdiri dari 6 anggota, yaitu ketua timnya Abdurrahman. Dan alasan kedua mengapa Utsman bin Affan dipilih sebagai khalifah pengganti Umar, yaitu karena Utsman bin Affan ini dekat dengan para sahabat, termasuk Rasulullah juga sebelum wafat. Kepemimpinan beliau ketika waktu kepemimpinan Umar bin Khattab, kepemimpinan beliau yang tegas. Dari situ Dewan Syuro ini sepakat bahwa yang mereka baiat ini menjadi pengganti Rasulullah, yaitu Utsman bin Affan. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan dari proses pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan dan alasan mengapa Utsman bin Affan dipilih menjadi khalifah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang keempat, yaitu proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah ini sangatlah rumit. Proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah adalah dengan pembaiatan oleh segenap kaum muslimin. Pada waktu itu saya bilang pemilihan Ali bin Abi Thalib rumit karena penduduk Madinah
didukung sekelompok pasukan dari Mesir, Basrah, dan Kufah mencari para sahabat yang mau menjadikan khalifah. Mereka meminta Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Ibnu Umar. Pada awalnya tidak ada satupun yang mau menggantikan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Setelah lama-kelamaan mereka berunding, akhirnya mereka mendatangi Madinah agar mengambil keputusan, karena merekalah yang dianggap ahli surah yang berhak memutuskan pengangkatan khalifah, dan mereka pun diakui para masyarakat muslim. Dan yang saking parahnya, pada waktu proses pengangkatan khalifah Ali bin Abi Thalib ini, kelompok ini mengancam jika tidak ada salah satu dari mereka menjadi khalifah, mereka akan dibunuh, yaitu mereka tadi, yaitu Ali, Talha, Zubair, dan masyarakat lainnya akan mereka bunuh apabila yang keempat ini tidak mau, salah satu yang keempat ini tidak mau dijadikan khalifah pengganti dari Utsman bin Affan. Dan pada akhirnya Ali bin Abi Thalib pun bersedia diangkat menjadi khalifah sebagai pengganti dari Utsman bin Affan sebagai khalifah. Sedangkan alasan umat Islam yang di Madinah ini, alasan mereka untuk memilih Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, yang pertama karena kekayaan Ali bin Abi Thalib ini sangatlah banyak, sehingga sangat cocok dijadikan sebagai pemimpin atau penerus pemimpin khalifah pengganti Utsman bin Affan. Yang kedua, Ali sangat pandai dalam perang. Beliau sangat pandai dalam memimpin perang. Pada waktu pemimpin sebelumnya seperti Nabi Muhammad, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, beliau sangat pandai dalam trik berperang. Alasan ketiga, beliau dipilih sebagai khalifah adalah karena Ali bin Abi Thalib ini orangnya sangatlah dermawan. Alasan keempat, Ali adalah sepupu dari Rasulullah SAW. Alasan keempat, karena kecerdasan dari Ali sendiri. Beliau sangat cerdas dalam memimpin dan cerdas dalam segala hal, sehingga inilah alasan beliau dipilih menjadi khalifah pengganti Utsman bin Affan. Sekianlah yang dapat saya sampaikan dari penjelasan dari proses pengangkatan khalifah yang keempat itu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.